Alma. Halo Ibu Rahma, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sama-sama Ibu. Apa kabar Bu? Alhamdulillah baik, Baik. tapi agak sedih sedikit ini Ibu. Aduh Ibu, iya nih kemarin ada WA ya Bu ya. Ada apa? Boleh cerita Iya dong. Bu. Kenapa Bu? Ya ini nah Bu, saya Hmm, ya. pengen cerita sama Ibu apa yang saya Kenapa hadapi di kenapa nih? kelas tuh Bu. Karena saya ini kan Iya. ngajar di usia 5-6 Hmm, tahun ya Bu, masih usia iya. fondasi. Iya Anak-anak betul. eh, banyak sekali sudah mulai kalau umpama 5-6 tahun kan sudah mulai Hmm, ada penelitian di situ, mulai ada kerapian, iya keteraturan, betul. gitu, kedisiplinan gitu ya. Saya Iya. tuh temukan 2 anak yang masih masih apa, masih susah sekali untuk saya arahin gitu Ibu, untuk Iya. menemukan bagaimana dia itu apa mengerjakan tugas-tugasnya itu dengan sesuai apa seperti teman-teman mau Hmm, mengembalikan hmm, mainannya, kemudian apa namanya itu kalau umpama setelah bermain dia mau merapikan, kemudian iya betul. hasil kerjanya itu juga apa bagus gitu. Ini saya temukan 2 anak yang belum melakukan itu Ibu, kemandiriannya belum ada, Iya. keteraturannya belum ada. Itu saya harus bagaimana ya Bu Rahma? Galau ya Bu ya jadinya ya. Iya. Karena beda dengan temennya ya. Jadi untuk kelas tidak kondusif ya. Itu Kak Bu. Iya, dan dia itu rese banget, usil sama teman-temannya Ibu, dia Wah. lari. Iya, si Alvin itu anaknya kinestetik. Jadi setiap lewat Mhm. temannya eee, apa, dia tuh tangannya tuh nah, suka jawil ke temannya lah. Kalau enggak Dari paham. oh iya, kita sudah biasakan untuk bilang permisi, tapi ternyata si Alvin belum mampu juga itu Ibu. Aduh kasihan ya, Ibu. Jadi Ibu, Ibu kan ngajarnya di usia 5 sampai 6, yaitu pondasi ya Ibu ya. Kalau Iya, karena di pondasi itu sudah anak udah mulai tahu kerapian, peraturan, kedisiplinan, dan Alvin ini dan Zodan ini, mohon maaf Bu, susah yang ibaratkan susah diarahkan gitu ya Ibu ya. Wafat Misalnya Ibu. itu belum dapat mengerjakan tugas dengan baik seperti itu ya Ibu ya. Terus Iya, tidak belum dapat mengembalikan mainan atau malah si Alvinnya yang jahil ya sama temennya ya Bu ya. bener Seperti itu ya. Bu. Ya, Nah, seperti hari ini tadi tasnya teman aja diambil Bu dari wah, seharusnya iya, dia ditumpuk dengan tasnya. Saya jadi waduh. Nah, Ibu, gimana nih Bu cara langkah-langkah agar si Alvin sama Jordan mau melaksanakan disiplin atau peraturan yang ada di kelas, apa yang Ibu lakukan untuk eee, anak bisa ngikutin teman-temannya dulu lah Bu, seperti itu. Rencananya maunya gimana Ibu nanti ke depannya? iya sih, saya tuh kan, pengennya mereka teratur. Jadi saya tuh, Iya. pengennya sih, mereka itu bisa bisa ikut aturan, kemudian dia bisa Mhm. mandiri. Saya sih sudah melakukan pendekatan Ibu ke Alvin, ke Jofat. Mmm, Saya sudah identifikasi gaya belajar mereka. Si Alvin ini adalah gaya belajarnya kan kinestetik. Jadi mhm. kebutuhan belajarnya iya, kebutuhan belajarnya itu dia, berarti harus ketika saya bicara dengan dia, saya harus kalau umpama saya bersuara saja tidak mendekat, dia selalu tidak Mhm. dengar. Jadi saya upayakan untuk Alvin ketika memberikan instruksi, memberikan pemahaman ke dia, saya dekat dengan dia, kemudian saya tepuk tuh, bagian badannya atau lengannya, "Nak, tolong, tasnya dikembalikan ya," baru dia dengar Mmm, Ibu. Terus untuk si Alvin dan Zulfat juga seperti itu, karena keduanya kayaknya sesama kinestetik deh, Bu. Untuk oh iya. lari-lari juga saya, selagi dia sambil lari-lari di kelas, kalau selagi belum ganggu teman sih saya, apa namanya, masih biarkan dulu, nanti kalau sudah teman-temannya sudah asik dengan bermainnya, saya baru mendekatinya, Ibu. Jadi, setelah persuasif lah, Ibu, Mas oh iya. saya temui mereka sesuai dengan gaya belajarnya. Sebenarnya Ibu sudah luar biasa loh dengan cara pendekatan, didekatkan, sudah tahu cara maksudnya gaya belajar anak itu seperti apa, dengan mendatangkan, dengan ditepuk
tadi ya Bu ya, biar tahu. Iya, Nah, ayo ditepuk nak, baru saya gitu. berikan iya, baru saya ajak untuk Iya, melakukan apa. itu hebat sudah Masya Allah. Nah, Bu, idealnya Ibu gimana untuk anak nih si Alvin sama Jovan ini biar ikut aturan atau bisa mandiri tuh idealnya Ibu maunya seperti apa dari satu Iya, sampai 10? eee Maunya gimana, Bu? kalau saya sih maunya, si Alvin sama si Jovat itu, bisa sesuai dengan tahapan usianya, Ibu. Jadi, Mm-mm. ketika usia itu ya dia sudah mengerti hak dan kewajibannya, kalau umpama sehabis bermain, dia kan sudah punya hak, sudah menggunakan Iya, permainan. Dia juga mengerti batasan, haknya kan sudah menggunakan alas bermain ya, Bu. Jadi waktu bermain iya. keluar dari alas bermainnya. Kemudian, eee, saya maunya mereka juga bisa mengembalikannya setelah selesai bermain, mereka bisa mengembalikan di tempatnya. Jadi, saya sudah upayakan lakukan itu sih, Ibu, gitu. Saya maunya mereka idealnya memang seperti itu, gitu, Wah, Masya Allah itu kondisinya. sudah luar biasa loh Ibu. Ibu tuh sudah punya, sebenarnya sudah punya ancang-ancang ibaratnya nih. Anaknya mau di mana ini, sudah punya kewajiban, terus mainannya dapat dikembalikan. Nah, supaya untuk terwujud itu langkah-langkah yang Ibu gunakan itu nanti kayak apa? Mau anak ini kayak apa ya? Caranya seperti itu ya. Menurut Ibu Ya, gimana? langkah-langkah yang coba mau saya jalankan adalah yaitu tadi tahap demi tahap. Kalau hari ini dia sudah menggunakan alas main, saya Hmm. selalu di awal di keyakinan kelas, saya selalu, berikan apa namanya, saya pastikan bahwa anak-anak semua paham terhadap keyakinan kelasnya, bahwa anak-anak, ketika harus bermain, dia apa, menjaga kerapian kelas, kemudian selalu mengembalikan mainannya, itu di keyakinan kelas saya selalu, Hmm. ulang berkali-kali. Kemudian yang kedua, eee, saya juga ingatkan ketika dia bermain, saya ingatkan bahwa, ndak ini lingkungan kalian ya, Nak, ya. Bermainlah di alas main yang teman-teman sudah Hmm. ambil, tidak keluar, tidak mengganggu, area bermain teman, gitu. Maksud saya seperti itu, saya sudah siapkan mereka. Terus yang ketiga sih, supaya mereka tetap mandiri kalau di akhir sesi bermain begitu, saya selalu ingatkan kalau teman-temannya sudah rapi, kita pakai lagu beres beres, kita beres beres. Saya sambil nyanyi, deketin anak kedua itu, beres Hmm. beres, karena mereka tidak hanya mendengarkan bahasa saya, tapi gerakan saya sih, tangan saya menepuk bahunya supaya dekat ke dia. Wah, Masya Allah, Ibu sudah luar biasa loh. Ini sudah nanti jadi Ibu sudah dapat loh sebenarnya ini dari kelas kelas, terus mengingatkan kembali nih, penting juga nih buat anaknya kinestik ya Bu yang nggak bisa dipanggil dengan sentuhan juga tuh seperti itu ya. Masya Allah sudah, Ibu sudah dapat Iya, loh. Terus juga membentuk kemandiriannya seperti itu kan Ibu. iya. Nah, Ibu, apa aja nanti mungkin eh, agar Jovan sama Alvin ini dapat mengikuti temennya, Ibu punya trik atau kegiatan apa yang menarik buat bisa mereka mengikuti yang Ibu harapkan, bisa mandiri, mengikuti aturan, seperti itu. Atau apa yang Iya, Ibu lakukan? mereka ini kan anak 2 ini memang anak yang sangat luar biasa, super ya, Bu, ya. Jadi saya Iya. selain, persuasif terhadap dia, kemudian saya mengikuti kebutuhan belajarnya, saya menyiapkan tantangan juga buat mereka supaya mereka tetap, eee, selain selain yang lain, mereka tetap semangat belajar gitu. Gitu, Wah, jadi, Masya mereka bisa mencapai, tidak lagi, energinya itu dipakai untuk ngusilin teman gitu. Saya siapkan Allah. mereka tantangan belajar selalu di kelas khusus mereka gitu. Oh iya, Masya Allah, Ibu udah luar biasa sekali. Jadi Alfi sama Jovan punya kegiatan, jadi nggak ngusilin temennya lagi ya, Ibu ya. Bener, Bu, Iya, iya, hebat. Bu, ini kapan rencananya mau dilaksanakan? iya. Ini, mau dilaksanakan yang ketiganya nih mudah-mudahan mulai besok deh, Bu, saya coba coba mau laksanain yang ini. Kayaknya tantangan kan kemarin baru dalam pikiran ya, Bu, nanti mudah-mudahan besok, eee, supaya energinya tersalurkan, saya mulai kasih tantangan lebih buat anak berdua. Wah, Masya Allah, Barakallah.
sekali. Mulai besok sudah ya Ibu ya. Nah Ibu, eh, butuh kapan waktu untuk bisa melaksanakannya itu rencananya ke depan? Iya, semoga sih, dalam waktu 2 minggu sampai 1 bulan lah, Bu, mudah-mudahan mereka sudah terbentuk kemandiriannya, terbentuk Ya, keteraturannya, terbentuk iya mereka Bu. bisa rapi dalam pembiasaan-pembiasaannya, Bu. Wah keren Ibu, Masya Allah. Hebat sekali Bu, sebulan ya Ibu. Nah Bu, dalam melaksanakan itu, apakah Ibu ada yang support atau yang membantu Ibu untuk Oh melaksanakan iya, supaya kebetulan kami ini kan satu kelasnya, kerja tim ya, jadi saya dibantu oleh Ibu Ainah untuk mengurusi satu kelas karena jumlah kami yang banyak, jadi, saya juga nanti akan minta tolong dengan Bu Ainah untuk itu. Wah, hebat Ibu, keren. Nanti dikabarin Bu. Jadi kan tercapai tuh perkembangannya si Alvin sama Jovan. Nanti saya tunggu cerita Ibu selanjutnya. Bulan Iya, depan terima kayaknya ya Bu. kasih, Gimana? Bu. Apakah sudah bisa ini? Saya tunggu nih Bu ya. Iya Bu, iya, karena Ibu. mungkin eh, jadi sudah dapat ya Ibu mungkin yang kita dapat hari ini yaitu membuat keyakinan kelas, mengingatkan kembali, anak jadi bisa mandiri. Jadi sudah bisa didapat ya Bu dari coaching kita hari ini gimana? Iya, alhamdulillah sih, Bu, saya agak ringan rasanya memikirkan kedua anak ini. Semoga, anak saya ini nanti, eee, bisa semakin baik, Ibu. Doain ya, Bu, dalam waktu sebulan Saya ke doain depan. Ibu selalu semangat Ibu. Semangat pasti Ibu bisa kok. Saya yakin itu karena dengan strategi cara-cara Ibu, langkah-langkah Ibu itu sekarang, Masya Allah hebat sekali. Betul Ibu. Bu, mungkin waktunya ya ini ya. Oh iya, Heeh. terima kasih Ibu atas sesinya hari ini, Iya, Ibu berkenan iya, meng-coaching saya. Saya iya, ucapkan terima kasih, semoga Ibu selalu sehat. iya. Saya juga Ibu terima kasih. Mohon maaf jika mungkin ada kata-kata yang ini. Mohon maaf ya Ibu ya. Saya tunggu kabar cerita dari Ibu lagi ya. Iya, Baik terima Ibu. kasih Ibu. Ya. Saya akhiri. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dadah.